Umur itu kalau mau berkah itu aturannya ngikut syariat. Apa maksudnya, Pak? Jadi umur ini kan waktu, Pak, ya kan? Hari ini matahari terbit, nanti sore terbenam, berkurang sehari umur kita. Gitu terus. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan inna ma'antal ayyam. Kalian ini kan hanya susunan hari-hari. Kita ini susunan hari-hari, ya kan? Ya. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Kalau sebagian dari hari-hari berlalu, maka sebagian dari dirimu berlalu. Maksudnya apa? Kalau umur kita 63 tahun umpamanya, ya. Hari ini matahari terbenam kurang sehari. Gitu. Besok kurang 2 hari. Gitu terus sampai kita habis usia. Jadi kita susunan hari-hari. Nah, supaya berkah ke umur, susunan hari-hari kita itu supaya berkah, ikuti aturan syariat tentang waktu. Maka mari kita mulai dari yang besar sebelum yang detail kecil harian. Di dalam syariat ini ada aturan hari-hari kan berjalan sama, Bu. Saya mau tanya ke ibu-ibu, hari Senin sama Selasa bagusan mana? Sama, Selasa Rabu. Muharram sama Safar? Nggak tahu kan? Jawabannya kita tidak tahu. Itu yang benar. Jawabannya kita tidak tahu kecuali syariat memberitahu kita ini lebih baik dari yang kemarin. Ini ada utamanya. Ini ada istimewanya. Kalau diserungkur kita nggak tahu. Hari ini sama kemarin bagusan mana nggak tahu kita. Kita tidak tahu. Nah, makanya Islam memberikan aturan. Dalam aturan hari-hari, Bu, dalam Islam mohon ditaati. Karena kalau ditaati umur jadi berkah. Ada hari-hari berjalan biasa, ya biasa kayak hari-hari yang lain. Makanya nggak usah ngeyel macam-macam, ya kan. Orang sampai susah, Bu. Kadang-kadang kalau apalagi di kota besar kayak kami gitu, kadang-kadang ini saking orang ngotot, Bu. Nikahin anaknya hari kerja. Ya kan pada susah yang mereka kerja, Bu. Gimana? Jakarta macetnya nggak ketulungan, Bu. Kalau macet tuh nggak kayak Solo. Macet berhenti, stuck berhenti aja, atau diem aja, nunggu nasib. Segerak-geraknya, betul. Ntar gerak sebentar, nunggu lagi, diem lagi. Ya. Gara-garanya apa? Nikahin anak di hari kerja. Gara-garanya nyari hari baik. Dihitung wetone, Bu. Apa ini? Tidak usah melakukan hal-hal. Ini kan tentang masalah umur nih. Hari. Anda sok tahu. Tidak usah sok tahu. Syariat ini punya aturan. Kalau mau berkah itu ikuti saja aturan syariat ini. Tidak usah macam-macam. Syariat ini punya aturan. Kita ini punya waktu, Bu. Oleh Allah kalau kita hitung, umpamanya kita hitung yang tahunan. Hitungnya pakai tahunan. Ada hari-hari istimewa yang datangnya setahun sekali. Betul ya? Apa contohnya? Hah? Satu hari. Idul Fitri. Idul Adha. Terus setahun satu kali. Hah? Arafah. Terus masih ada? Asyura tanggal berapa, Bu? 10 apa? Muharram. Terus cuma banyak, Bu. Nggih, ini setahun sekali. Sehari sekali. Baik. Jadi mohon ditaati. Itu hari-hari yang Allah dan Rasulnya sebutkan tuh mohon ditaati. Ditaati karena itu hari disebut oleh syariat Islam hari yang baik. Hari yang istimewa. Islam memberikan panduan bagaimana cara mengisi hari itu. Nah, saya kasih contoh. Kalau datang hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, apa kalimat Rasul? Shaum yaum Arafah. Yukaffir as-sanatal madiyah wal hadiyah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah. Nah, berarti harus puasa. Sunnah, memang sunnah. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi rugi besar.
Kalau umur mau berkah begitu. Bayangkan dengan puasa sehari menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ikuti. Belum lagi puasanya. Untuk urusan sehat tanya Bu Dokter, Pak Dokter ya kan. Untuk kesehatan Masya Allah. Itu tidak ada aturan. Sebenarnya saya ada ingin Bu, kalau ibu-ibu yang dokter atau ada punya putra-putri dokter, saya ingin ada yang meneliti bahwa mengapa Islam merangkai hari-hari istimewa untuk puasa itu dan tolong dikasih dari sisi kesehatan. Umpamanya kenapa yang tanggal 9 Dzulhijjah ketemu mungkin jadi Arafah. Nanti masuk selesai Dzulhijjah kan Muharram. Muharram ada Tasu'a, ada Asyura, belum yang Senin, Kamis, apa segala macam itu kan susunan hari. Mungkin ini sebuah rumus mungkin Bu. Nah, tolong diteliti oleh para ahli. Ini rangkaian ini menjadi apa sebenarnya? Ini kalau sesuai dengan apa fisik kita ini, ya itu kalau diuji jadinya kayak apa itu? Hasilnya sedahsyat apa gitu? Silakan, itu ilmuwan Muslim perlu hadir di situ. Karena pasti istimewa. Baik. Jadi ada yang memang cuma sehari dalam setahun. Berikut ada panduannya. Apa yang harus dilakukan di hari istimewa itu? Umpamanya Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri apa itu? Sholat Id, terus dalam nol makan zakat. Ya, kalau yang bagian pas zakat ya keluarin zakatnya, ya kan? Nggih. Zakat fitrah sebelum selesai sholat itu. Terus apalagi? Oh, Idul Fitri ngapain sih? Ada panduannya dalam Islam. Apa Bu? Ngapain dulu? Hah? Nih Bu, jangan sholat mulu Bu. Betul, jangan sholat terus. Sholat itu kata Allah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-Quran yang bicara, bukan saya. Sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Kalau yang khusyuk nikmat, bukan berat. Tapi kalau enggak, sholat lagi, ya kan? Iya. Quran sudah bicara memang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi bukan cuma sholat. Lihat Idul Fitri, panduan Rasul dalam hadis beliau. Ketika beliau mengatakan tentang Idul Fitri, beliau mengatakan yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari makan-makan, minum-minum dan zikir. Itu enak loh. Kenapa nggak disebutin yang itu? Itu panduan. Makanya para ulama mengatakan disunnahkan, ya, disunnahkan pada hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, untuk kepala keluarga melapangkan rezeki bagi anggota keluarganya. Jadi kalau lagi kamu makan-makan bersenang hati Idul Fitri itu memang ajaran Nabi. Loh iya, ajaran Nabi itu. Jadi ini kalimat Rasul, lita'lamal yahud anna fi dinina fushah. Agar Yahudi tahu bahwa Islam ini agamanya enak. Oh, itu enak kan? Lapang agama ini. Nyaman. Ya enggak sholat mulu ya, zakat lagi, sholat lagi ya kan. Ternyata makan minum itu diperintah. Ayo makan. Makanya Idul Fitri, Idul Adha haram puasa. Begitu. Ayo bersenang-senang, ajak keluarga bersenang. Itu perintah Rasul. Enak, Islam itu enak. Oh, Nabi sampai bilang tadi agar Yahudi tahu Islam itu enak. Jadi ada panduannya. Silahkan dilakukan setiap ketemu hari istimewa yang disebutkan syariat, lakukan panduannya. Ajak semua keluarga kita, ya, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ajak semua supaya umur berkah. Aturannya itu yang kan dari setahun sekali. Ada yang bukan tahunan itu, ada yang bulanan, betul ya? Apa yang bulanan? Ya. Bahkan sebelum bulanan, kalau tadi tahunan sifatnya satu hari, ada yang tahunan sifatnya bulan kayak Ramadan. Ya, ada yang 1 tahun bukan, tapi beberapa hari. Contohnya adalah 6 hari bulan Syawal dan seterusnya. Itu semua ada panduan. Panduannya apa? Ya ada yang puasa, ada yang ini, ada yang itu, segala tergantung hari apa yang disebutkan. Ada yang bulanan, macam-macam. Ada yang mingguan. Betul Bu? Ya, mingguan. Ya.
Memang kita tidak bisa melakukan semua. Kalau bisa, Masya Allah. Memang kita tidak bisa melakukan semua. Tapi jangan tinggalkan semua. Jangan tinggalkan semua. Terutama tadi. Apalagi kalau hari-hari yang ketemu cuma setahun sekali, Bu. Jangan ditinggalkan. Utamanya luar biasa ya. Memang bedanya kita dengan sahabat ada, Bu. Dulu kalau sahabat, ini dialognya, ngobrolnya antara sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nanya ke Rasul, ya Rasulullah, saya ini masih muda, tenaga kuat. Saya diperintah puasa apa? Puasa sunnah. Nabi mengatakan al-ayyamul bir, 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah. Jadi sebulan cuma 3 kali. Kata Abdullah, saya masih kuat ya Rasulullah kalau cuma 3 hari. Kata Nabi, tambahin Senin Kemis. Lebih banyak. Saya masih kuat. Kata Nabi Dawud, ya, puasa Dawud, puasa sehari, buka sehari. Dia masih bilang, saya juga masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi, ini puasa terbaik Dawud. Jadi kalau sahabat itu nawarnya ke atas, Bu. Kalau kita nawarnya, itu. Bedanya kita dan sahabat salah satunya itu. Berat amat Pak, bisa nggak dikurangi? Ya itu kita. Oh sahabat enggak, saya masih kuat. Lihat bedanya. Nah itu generasi terbaik begitu. Ini dalam hati Allah SWT. Jadi ada yang sifatnya mingguan, bahkan sampai yang sifatnya harian. Betul, Bu? Harian. Diatur Allah harian dalam sehari. Sehari itu kalau kita nyebut 24 jam. Kalau bahasa Quran lebih simpel. Malam dan siang. Malam dan siang apa siang dan malam? Oh salah, tanya Ustaz siapa kalau saya. Betul Ustaz. Quran Bu, saya nggak berani. Quran Bu. Quran selalu menyebut kalimatnya malam dan siang, bukan siang dan malam. Salah kaprah itu. Kenapa Quran selalu menyebut malam baru siang? Oh itu ada kajiannya. Nah itu ilmu Quran ditanya beliau aja ya kan. Itu. Quran lebih pas bahasa malam dan siang. Baik. Malam dan siang. Nah, kita mulai masuk gini. Supaya berkah umur kita dalam satu hari kita atur sesuai aturan Quran, aturan syariat, petunjuk Rasulullah SAW. Saya bacakan ayat yang sering kita dengar, surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lah udah tahu kok nggak dijalankan. Saya jalankan kok Pak, yuk kita kaji sekarang. Kami jadikan malam sebagai istirahatan, sebagai selimut kalian, tidur kalian. Dan kami jadikan siang sebagai cari kehidupan. Berarti kalau kerja malam benar apa salah? No, itu tahu salah kok dijalankan. Coba Bu, ini sudah melanggar ayat. Begini Bu. Ini barang-barang nih, ini handphone, ini apa nih barang-barang ini ada aturan pakai Bu. Ya ada aturan pakai. Nah supaya bersih karena kotor kena debu kemarin tak cuci. Terbelakang cuci air gosok-gosok. Nggak nyala Bu besok. Ya saya rendam air pakai pembersih, celupin seminggu. Ya. Ada aturan pakai. Betul? Nggak sembarangan. Kita ini fisik kita nih Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Allah turunkan Quran dan hadis Nabi itu syariat itu aturan pakainya. Jangan ngawur. Kalau ngawur tuh kendaraan kita cepat rusak, barang-barang ini cepat rusak. Karena ada aturan pakainya. Ngerti ya? Maka tanyalah kepada yang menciptakan aturan pakainya kayak apa. Nah, ini aturan pakai yang pertama tadi. Malam sebagai ya istirahat. Yang ngatur bilang istirahat. Siang sebagai cari kehidupan, jangan tidur mulu. Itu jangan dibalik. Kalau kita sering melanggar syariat,
itu efeknya buruk. Jadi macam-macam. Saya pernah membahas Bu di pengajian rutin saya di Jakarta itu. Judulnya begini judulnya. Ini bahasanya teman-teman. Potret kehidupan malam di kota Nabi. Waktu Nabi masih hidup maksud saya. Jadi kita ingin memotret malam tuh kayak apa sih di kota yang mulia itu waktu Nabi masih ada. Itu. Selesai saya menyampaikan ada bapak-bapak kakinya diseret tuh sudah jalannya karena bekas stroke. Terus beliau bilang, ya Allah Ustaz, kenapa saya baru dengar sekarang kajian ini? Memang kenapa Pak? Ini stroke ini kan gara-gara melanggar sama materi ini. Saya Ustaz, ini kata bapak itu, saya Ustaz, tidak pernah tidur di bawah jam 12. Padahal ya nggak ada kerjaan. Ya kan? Duduk sama teman-teman main gaplek. Enggak judi, kita nggak judi ya. Main gaplek aja, duduk ngobrol. Kalau nggak main gaplek, main catur. Kalau nggak ngobrol aja. Nggak, kita nggak melakukan dosa. Gitu ya, itu aja menghabiskan jam 12, jam 1 baru pulang tidur. Sampai saya stroke. Gitu. Nah, belum kita belum masuk detailnya malam belum. Makanya saya bilang nih kalau detail insya Allah sampai besok maghrib. Baik. Jadi siang hari untuk cari kehidupan semua ada, cari ilmu, cari nafkah, cari apa sama kehidupan. Malam hari tidur, istirahat. Nah itu Bu. Begini, orang hidup punya pilihan Bu. Mudah-mudahan saya doakan dapat pekerjaan yang tidak mengganggu malamnya. Tapi kalau memang tidak ada lain ya sementara itu. Ya, mau gimana mau ada yang lain, ya kan? Kalau ada, saya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan dapat pekerjaan penghasilan yang lebih baik, ya. Karena tetap orang ketika malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, nah itu salah itu. Itu peribahasa salah itu. Itu bikin stroke itu.